Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat berbakti bersama dengan Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng, Jakarta di Minggu 19 April 2020. Dimanapun Anda berada dan kita boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Dan kita akan memulai dengan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 279, Juru Selamat Kita yang Besar. Kita akan mengagungkan Tuhan. Sobat orang yang berdosa dan kekasih jiwaku, Juru Selamat beri sentosa, sucikan dan beri teduh. Haleluya, Juru Selamat Yesus, Sobat yang benar, serta kawal hingga tamat, kasih tolong yang besar. Ku lemah tinggal di kehandalan pencobaan, Yesus makan ku menangan ku pelindung yang tetap. Haleluya, Juru Selamat Yesus, Sobat yang benar, serta kawal hingga tamat, kasih tolong yang benar. Yang keempat, waktu dibutuhkan angin menghangat, menunduklah nakodaku, Yesus pimpin, hidupkan kerudutan. Haleluya, Juru Selamat Yesus, Sobat yang benar, serta kawal hingga kasih tolong yang setia. Yang kelima, Yesus berikan aku kiraan anugerahnya, istimewa yang punya ku, dosaku diampuninya. Haleluya, Juru Selamat Yesus, Sobat yang benar, serta kawal hingga tamat, kasih tolong yang benar. Nas pembimbing dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-58 yang berkata demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita masuk dalam saat teduh kita.
ibadah Minggu pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal sumber berkat menyertai dan memberkati kita. Amin. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kita terus mengagungkan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 168. Ku suka masukkan cerita Tuhan Yesus. Bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita berkata demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Saya yang pimpin kita dalam doa, dan jemaat seluruh pendengar boleh mengiringi dan menaikkan semua kerinduan kita kepada Tuhan saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Segala puji, hormat, serta syukur kami panjatkan hadapan Bapa yang Maha Kuasa. Anugerah dan kasih setiamu yang begitu nyata dalam kehidupan kami telah menuntun seluruh anak-anak Tuhan dan pendengar sekalian,
Sehingga bila saat ini kami boleh membuka mulut kami untuk mengagungkan kebesaran Tuhan, bukan karena kami hebat kuat, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami akan menaikkan doa syafaat kami. Sebelumnya kami datang ke hadapan Tuhan merendahkan diri, memohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat. Sehingga saat kami menaikkan doa syafaat, Tuhan akan menjawabnya tepat pada waktu Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam Putra-Mu Yesus Kristus, terus berdoa bagi pemerintahan kami, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kota, kabupaten, sampai kecamatan, RT, RW, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan akan menolong pemerintahan kami, secara khusus dalam menangani perkembangan COVID-19 saat ini. Dan Tuhan akan menganugerahkan kepada mereka hikmat, akal budi, kemampuan yang daripada Tuhan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dalam pertolongan Tuhan, berjalan dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa bagi seluruh relawan, dokter, tim medis yang ada di garis depan. Biarlah Tuhan bungkus mereka dengan kuasa-Mu, hikmat yang daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Bentengi mereka dengan kuasa-Mu Bapa, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Semua alat-alat yang mereka gunakan juga Tuhan akan memberkatinya, sehingga dapat memberikan pemulihan, kesembuhan bagi anak-anak Tuhan yang sudah terinfeksi dengan COVID-19 ini. Dan kami terus berdoa supaya Tuhan akan menolong mereka yang sudah sakit, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka dipulihkan. Dan kami juga berdoa Bapa, mungkin ada keluarga-keluarga yang sudah ditinggalkan oleh kekasih mereka. Penghiburan yang daripada Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka. Selalu berharap kepada Tuhan yang punya hidup ini dan punya masa depan yang penuh harapan. Dan kami juga berdoa Bapa, bagi seluruh anak-anak Tuhan dan pendengar yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami mendengar siaran ini. Mungkin mereka dalam kelemahan tubuh, mari Tuhan jamah bagian tubuh yang sakit, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami juga terus berdoa bagi Pak Jeffrey dan Pak Trimariono dalam pemulihan mereka. Tuhan dapat mengerjakannya dengan kuasa darah-Mu. Dan kami juga berdoa bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Biarlah dengan bertambahnya 1 tahun usia mereka, mungkin juga pendengar yang mendengar siaran ini mereka berulang tahun, biarlah mereka dapat menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Pekerjaan seluruh anak-anak Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik yang bekerja di Jakarta, luar Jakarta, di luar negeri. Mungkin juga pekerjaan mereka berdampak dengan virus yang ada ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus memelihara dan menjaga mereka. Terpujilah nama Bapa. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin sedang dalam kelemahan, dan juga dalam keluarga mereka sedang dalam ambang perceraian. Biarlah Tuhan akan menolong mereka Bapa, memulihkan mereka. Biarlah melalui peristiwa yang kami alami saat ini, mereka memandang kepada Tuhan yang punya kuasa dan memulihkan. Dan kelanjutan ibadah kami pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dari awal, pertengahan hingga berakhir. Biarlah melalui firman Tuhan, ibadah kami pada hari ini, iman kami dikuat, nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar, dan bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah dari Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10, masih tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saya akan membaca beberapa ayat, nanti saudara bisa melanjutkan pembacaan ini.
kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat yang ke-7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat ke-8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yang berbahagia adalah setiap orang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Kita menyanyikan pujian "Kaulah Harapan dalam Hidupku". Dengan iman kita menyanyikan pujian ini, mempersiapkan hati kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup kami. Pujian pada hari ini menguatkan kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan. Waktunya kami akan belajar bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kuasai mulut bibir hamba-Mu, biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu kebenaran Allah yang boleh menguatkan kami. Dan yang bukan berasal daripada Tuhan, Tuhan singkir jauhkan.
Dan juga seluruh jemaat juga Tuhan akan membuka hati mereka dan seluruh pendengar. Kosongkan pikiran mereka dengan yang sia-sia, sehingga saat firman Tuhan disampaikan, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, dan firman Tuhan itu dapat bertumbuh dalam hati kami, berbuah, dan melalui buah yang kami hasilkan, Tuhan yang dipermuliakan. Berfirmanlah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini juga kita masih pada bagian firman Tuhan yang menjelaskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat firman Tuhan ini saya membuat tema menjadi perenungan kita adalah kebangkitan Yesus meneguhkan iman umat manusia ataupun orang percaya. Saudara, setelah Tuhan Yesus ditangkap dan juga dia diadili, dianiaya, akhirnya disalibkan, mati, kemudian dikuburkan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah dikubur cerita tidak habis sampai di situ, di kematian Tuhan Yesus. Tetapi kuasa maut, batu kubur yang besar, tidak mampu menahan Yesus, tubuh Yesus yang bangkit itu, saudara dikasih oleh Tuhan. Dan Yesus pada hari yang ketiga dikatakan Yesus bangkit mengalahkan maut. Dan bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan maut. Saudara, peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa besar dan yang sangat mengherankan. Mengapa saya katakan besar dan juga sangat mengherankan? Karena saudara dikasih oleh Tuhan, baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, tidak ada seorang pun yang bisa seperti Yesus. Setelah mati, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, bahkan hidup untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus sulit untuk diterima oleh orang-orang pada zaman itu, sehingga berusaha untuk mengaburkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus dengan berbagai macam hal teori yang mereka sampaikan. Tetapi puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa dikatakan bahwa tidak ada satupun sangkalan mereka yang bisa menyesatkan. Justru Tuhan membuktikan bahwa dia hidup, dan sebagai bukti ia adalah Allah. Hal ini juga yang dialami oleh para wanita yang pergi merempahi mayat Tuhan Yesus. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan melihat kubur itu terbuka, batu kubur itu terbuka. Tapi yang sedang mereka pikirkan adalah bagaimana nanti caranya saat mereka sampai di kubur dan mereka bisa merempahi mayat Yesus. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, dahsyat dan luar biasa. Mereka kaget saat mereka datang terjadi gempa. Kubur kosong dan ada malaikat memberikan kabar kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Berita atau peristiwa ini juga sulit untuk mereka percaya, sulit untuk mereka terima. Dan para wanita, kenapa?
saat mereka masuk ke kubur, melihat kubur kosong, malaikat itu mengatakan kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Memang sulit untuk mereka mempercayainya. Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Dari ayat yang ke-9 dijelaskan bahwa tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka dari ragu-ragu menjadi percaya. Mereka dari percaya menjadi sangat yakin karena mereka melihat Yesus dengan mata kepala mereka. Saudara, apa yang menyebabkan sehingga para perempuan atau wanita ini mengalami satu perubahan yang dahsyat dalam hidup mereka? Yang pertama, kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, karena mereka mendengar berita dari sumber yang tepat tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Disampaikan bahwa kebangkitan itu mereka dengar dari malaikat, bukan dari prajurit yang menjaga kubur, bukan dari kata orang-orang yang ada di sekitar itu, tetapi yang menyampaikan berita bahwa Yesus bangkit itu adalah utusan Allah. Jadi berita ini tidak palsu, berarti kebenarannya benar. Kenapa? Utusan Allah yang menyampaikan itu kepada mereka. Itu yang membuat mereka, iman mereka semakin kuat dan yakin dan percaya, karena malaikat utusan Allah yang menyampaikan berita kebangkitan Tuhan itu kepada mereka. Dan yang kedua, apa yang membuat mereka menjadi yakin dan percaya dan semakin kuat? Pada ayat ke-9 dijelaskan tadi bahwa tiba-tiba Yesus datang bagi kamu. Karena mereka berkata, bukan saja mendengar kesaksian berita yang disampaikan oleh malaikat, tetapi mereka melihat dengan mata kepala mereka Yesus berjumpa dengan mereka. Sekarang mereka dengan mata kepala mereka sendiri menyaksikan kebenaran dari berita tersebut. Sebagai umat Kristen, minimal 1 tahun kita mendengar tentang penderitaan Tuhan Yesus menuju Golgota, Jumat Agung, sampai disalibkan, bahkan bangkit. Sudahkah kita melihat, menerima kebenaran ini di dalam kehidupan kita? Ataupun kita bisa menjadi ragu-ragu seperti para wanita tersebut? Tapi mereka punya satu keyakinan sangat luar biasa saat malaikat itu menyampaikan berita kepada mereka, dan mereka sendiri menyaksikan berita tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah berita kebangkitan Yesus hanya berhenti pada kita mendengar saja? Ataukah kebangkitan Kristus hanya merupakan pengalaman pribadi kita sebagai orang Kristen? Jika kebangkitan Kristus hanya berhenti pada mendengar saja, menjadi pengalaman pribadi saja, adalah hal yang sangat malang dalam kehidupan kita. Mengapa saudara dikasih oleh Tuhan, saat para wanita ini mendengar kesaksian dari para malaikat itu, dan juga mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka tentang Yesus yang bangkit itu, mereka pergi berlari-lari untuk menyaksikan, menyampaikan berita itu kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Saudara, apakah sukacita itu hanya bagian kita saja? Memang satu hal yang menjadi alasan bagi kita adalah tidak mau, sulit dan tidak pintar dan malu untuk menceritakannya.
itu adalah satu strategi iblis supaya berita kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak disampaikan. Tapi saat kita sebagai orang Kristen punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus, kesaksian hidup kita, dan kita bisa menyampaikan berita tentang Yesus yang bangkit itu kepada orang-orang yang sedang membutuhkan berita tersebut. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, tahukah kita bahwa para wanita ini dari tidak percaya menjadi percaya, dan apa yang membuat mereka semakin yakin akan hal tersebut, saudara dikasih oleh Tuhan. Para wanita ini dari duka cita menjadi sukacita. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Jumat Agung mereka tahu Yesus menderita, berkorban, mati di atas kayu salib. Dan para wanita yang berada di salib itu melihat dan meneteskan air mata, melihat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus yang mereka kasihi. Dapat kita bayangkan betapa sedihnya mereka saat melihat tersebut. Mungkin juga ada rasa kecewa dan putus asa, karena yang mereka harapkan untuk melakukan hal yang dahsyat dan Yesus tidak mengerjakannya. Yesus bisa saja menghalaukan semua musuh-musuhnya. Dan saat mereka mengatakan, jikalau engkau anak Allah, turun dari salib, Yesus juga bisa mengerjakan hal tersebut. Dan mungkin hal itu yang membuat sebagian daripada murid-muridnya kecewa, mungkin juga pengikutnya kecewa, putus asa, karena Tuhan yang mereka harapkan ternyata sudah mati. Ini suasana yang ada di sekeliling mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi hal tersebut berubah saat Tuhan Yesus bangkit dan menyatakan diri kepada mereka. Saat Yesus bangkit dari antara orang mati, duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Sehingga dikatakan bahwa mereka dengan sukacitanya berlari untuk menyampaikan berita kebangkitan Tuhan Yesus itu kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kekecewaan mereka dan putus asa mereka berubah menjadi penuh harapan, karena Yesus yang mati bangkit dari antara orang mati dan menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu kesaksian yang akurat umat Kristen tentang kebangkitan Kristus dari antara orang mati adalah kehidupan kita sebagai orang Kristen yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit mengalahkan kuasa maut dan kuasa kegelapan, dan sukacita itu seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dan kita juga dapat bersandar kepada kuasa Allah, kekuatan Allah yang bangkit mengalahkan maut tersebut. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, semuanya sudah dikalahkan. Dan juga kita perhatikan, para wanita ini adalah dari rasa takut berubah menjadi berani. Pada waktu Yesus ditangkap dan diadili dan disiksa dan akhirnya disalibkan, dan para murid-muridnya dikatakan mereka lari dan kabur. Mereka berkumpul di satu tempat dengan pintu jendela tertutup rapat karena mereka takut ditangkap. Mereka juga takut dianiaya dan dibunuh. Mereka berpikir karena Yesus gurunya sudah ditangkap, mungkin tunggu giliran mereka yang akan ditangkap sehingga mereka lari. Jika murid-murid laki-laki sudah ketakutan, apalagi para wanita yang dikatakan lemah, tentu mereka juga mengalami ketakutan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kebangkitan Yesus dari antara orang mati, para wanita itu berubah
Dari takut mereka menjadi berani. Keberanian mereka dinyatakan dalam wujud memberitakan tentang kebangkitan Kristus kepada orang-orang yang mereka temui dan murid-muridnya. Bukan saja kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada orang lain. Mereka tidak takut jika mereka itu penuh resiko dan taruh nyawahan jadi taruhannya. Tapi mereka begitu setia dan berani mendamaikan berita tersebut. Saudara, dalam kehidupan kita sampai sekarang banyak kata yang sudah kita ucapkan, banyak waktu yang sudah kita pakai. Dari banyaknya kata-kata, waktu yang sudah kita pakai, kita pergunakan berapa banyak ucapan, kata-kata yang kita pakai untuk memberitakan Kristus kepada dunia ini. Menyampaikan kepada dunia ini tentang Kristus yang bangkit, yang mengalahkan maut. Yang menjadi alasan klasik bagi orang Kristen dalam memberitakan tentang kebangkitan adalah takut dan malu. Mengapa demikian? Mungkin karena pemahaman pengenalan akan Tuhan Yesus, perjumpaan dengan Tuhan Yesus tidak sungguh-sungguh. Tapi saat kita melihat para wanita, perjumpaan, pengenalan mereka akan Tuhan membuat mereka semakin berani menyampaikan berita kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Para wanita itu dari tahu berubah menjadi kenal. Di tengah perjalanan pulang, Yesus menyatakan dirinya kepada mereka. Para wanita yang melihat, lalu mendekati, dan mereka berlutut di kaki Tuhan Yesus dan menyembah Dia. Sikap demikian tidak pernah mereka lakukan terhadap Yesus selama Yesus bersama-sama dengan mereka. Karena Yesus sebagai yang mereka tahu, Yesus adalah manusia dan juga guru yang baik, pemimpin yang berkarisma, dan juga pemimpin yang sangat mengagumkan dan berwibawa. Tapi setelah kebangkitan Yesus, mereka dari takut sampai pada kenal dan tahu, sampai mereka kenal bahwa Yesus adalah yang mempunyai hidup ini. Yesus yang adalah sumber kehidupan, sebab Ia bangkit dari antara orang mati, karena Dia adalah Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari tahu dan mereka sampai kenal, Dia adalah Allah yang luar biasa yang mereka sembah. Sekarang mereka mengenal Yesus bukan saja sebagai manusia sejati, tetapi Dia adalah Allah yang hidup. Sebab itu mereka mendekat dan berlutut kepadanya dan menyembah Dia. Saudara dikasih oleh Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menghayati kebangkitan Kristus akan mengalami perubahan dalam sikap, hidup, dan ibadahnya kepada Tuhan. Sebagai dampaknya adalah terjadi perubahan dalam hidupnya. Ada imannya bertumbuh, keyakinannya semakin kuat, hidupnya ada pengharapan. Kiranya kebangkitan Kristus membawa kita pada suatu keyakinan bahwa dalam hidup ini, seberat apapun masalah, pergumulan, godaan yang ada, kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan semuanya. Oleh karena itu, saudara yang dicintai oleh Tuhan, kita harus yakin bahwa kita bisa mengalahkan semuanya dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, dan kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan semuanya. Terpujilah Tuhan Allah kita yang hidup. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur atas perenungan firman Tuhan. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan yang kami sudah baca, sudah kami renungkan pada hari ini, dapat menguatkan kami di dalam kami mengiringi akan Tuhan.
Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup, dan saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di Gereja Gema Injil Indonesia Filipi Cengkareng. Kami akan memberikan persembahan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan persiapkan persembahan kita yang terbaik, dan kita memberikan persembahan kita, dan kita menyanyikan dari nyanyian kemenangan iman nomor 169, sandar akan perjanjian Tuhan, ayat 1 dan ayat yang kedua. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harap dan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penerus. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang permai, siapa yang berharap janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penerus. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita menyanyikan nyanyian kemenangan iman nomor 9, kepada Allah beri puji. Kita akan mengakhiri ibadah kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan kepada kita pada hari ini. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus, Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan mata rohanimu kepada Dia dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan Roh Kudus-Mu menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.